Pada saat kejadian, seorang wanita menaiki angkutan umum mikrolet yang mereka bawa, Mereka kemudian menutup pintu mobil dan langsung mencengkram leher dari Livia dengan begitu kuat nih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Sigit MTS. Dalam video kali ini gue bakal bahas sebuah kasus yang mengerikan nih, Mama. Kasus yang terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik dan dia adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas di kota Jakarta. Kasus ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2011. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta jangan lupa nih nyalain tanda loncengnya biar lu tahu semua kalau gue upload video terbaru. Pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus tahun 2011, sekitar jam setengah 4 sore, seorang warga yang sedang mengembala kambing di daerah Cisauk, Tangerang, Banten, dia nggak sengaja nih melihat seorang manusia yang berada di sebuah solokan nih, Mama. Warga itu kemudian menghampiri jasad itu untuk lebih memastikan atas penemuannya. Setelah berjarak cukup dekat, warga itu pun langsung terkejut nih, karena keadaan itu sudah hampir membusuk dan tidak dapat dikenali lagi, Ma. Dia selanjutnya memanggil beberapa warga yang ada di sekitar itu, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian polisi segera datang nih ke TKP, dan setelah di TKP, polisi selanjutnya mengamankan lokasi dan mengangkat jasad tersebut dari selokan. Selanjutnya membawa jasad itu ke rumah sakit di Tangerang untuk dilakukan penyelidikan agar bisa mengetahui identitas dari jasad tersebut. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, polisi ini berhasil mendapatkan identitas dari korban yang diketahui adalah seorang mahasiswa yang bersekolah atau berkuliah di Universitas Bina Nusantara. Hal tersebut bisa terungkap dari baju yang dikenakan terakhir kali oleh korban. Kemudian dari hasil sampel darah di tubuhnya, keluarga yang mendapat kabar atas kematian putrinya itu seketika langsung berteriak histeris di ruang jenazah di rumah sakit tersebut nih, Mama. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa putrinya ini menjadi korban dari penghilangan nyawa yang belum diketahui pelakunya. Diketahui korban bernama Livita Papita Sulistyo, berusia 20 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Dan di beberapa tahun belakang, Livia ini lebih memilih untuk tinggal di sebuah indekos di wilayah Kebonjeruk yang berlokasi nggak jauh dari tempat kuliahnya. Livia ini adalah seorang wanita yang semasa hidupnya hanya berfokus untuk belajar. Livia ini bercita-cita menjadi seseorang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Livia juga dikenal oleh para dosen di tempatnya bersekolah. Livia juga memiliki tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Livia ini selalu mendapat nilai yang bagus dan seorang murid yang sangat berprestasi. Livia memang telah dinyatakan menghilang sekitar seminggu yang lalu. Pihak keluarganya juga sempat mencari Livia ke setiap sudut kota Jakarta. Kemudian kedua orang tua Livia ini mencari ke tempat kosnya Livia. Dan menurut pemilik kosannya, Livia ini diketahui terakhir kali terlihat oleh pemilik kos pada saat dia berpamitan untuk berangkat ke kampusnya pada tanggal 16 Agustus 2011 jam 10 pagi. Setelah itu, pemilik kos ini tidak pernah melihat Livia kembali. Dari sana kecurigaan mereka muncul bahwa Livia diculik oleh seseorang. Pihak kepolisian juga bergegas sangat cepat. Polisi melakukan investigasi dan penyelidikan yang lebih sistematis dan mengumpulkan beberapa keterangan dari para saksi yang melihat Livia terakhir kalinya. Ada saksi yang mengungkapkan bahwa Livia ini menaiki sebuah angkutan umum selepas pulang kuliah, Mam. Dan dari hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian, semakin mengerucut bahwa dugaan besar korban ini diculik dan dihabisi oleh supir angkutan umum. Pihak kepolisian selanjutnya menelusuri setiap angkutan umum atau angkot yang berada di kota Jakarta.
hingga mereka akhirnya mendapatkan satu orang yang menjadi terduga pelaku, Mang. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Hingga beberapa jam kemudian, terduga pelaku ini berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya. Pelaku itu tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Pelaku kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap Livia. Kemudian dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku, pelaku ini mengakui kalau melakukan aksinya ini tidak sendiri. Dia ini dibantu oleh 3 orang temannya dalam melakukan pembegalan tersebut. Pihak kepolisian lalu mengejar 3 pelaku lainnya. Dan kurang dari 24 jam, polisi ini berhasil menangkap 3 pelaku lainnya nih, Mamang. Keren kan? Keren banget. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penyelidikan. Polisi kemudian melakukan interogasi kepada keempat terduga pelaku tersebut. Diketahui keempat pelaku itu bernama Irwan Saleh alias Toco, berusia 22 tahun, kemudian Muhammad Fahri berusia 19 tahun, Rohman Setiawan berusia 20 tahun, dan Apriyadi berusia 20 tahun. Mereka mengungkapkan bahwa rencana pembegalan tersebut sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari, dan mereka merencanakan hal tersebut dengan rapih. Mereka berempat mengendarai sebuah mobil mikrolet atau angkot untuk mencari mangsa dan korban atas rencana jahat tersebut. Keempat pelaku itu mengaku bahwa tidak menargetkan siapa korbannya. Mereka hanya melihat dari latar belakang pakaian yang dikenakan oleh korban. Hingga pada saat kejadian, seorang wanita menaiki angkutan umum mikrolet yang mereka bawa, Mang. Dan wanita itu terlihat memiliki harta yang berkecukupan dilihat dari penampilannya. Salah seorang pelaku yang bernama Rohman Setiawan selanjutnya menginisiasi kedua temannya untuk segera bertindak dan melakukan aksi tersebut, Mang. Saat itu mereka kemudian menutup pintu mobil dan langsung mencengkram leher dari Livia dengan begitu kuat Mamang. Livia pada saat itu merasa sangat terkejut atas penyerangan dari ketiga pelaku. Livia kemudian mencoba untuk melawan dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, Mang. Namun sayang, mobil mikrolet itu memiliki kaca yang gelap sehingga membuat kejadian yang berada di dalam mobil itu tidak terlihat oleh masyarakat yang ada di luar. Terlebih mobil itu melaju dengan kecepatan yang tinggi dan itu sangat memudahkan para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Satu orang pelaku kemudian mengancam Livia agar tidak melakukan sedikit pun perlawanan. Mereka akan menghabisi nyawa Livia jika Livia berteriak dan terus-terusan meminta tolong. Namun karena Livia sudah merasa sangat ketakutan, ancaman dari pelaku itu malah membuat Livia tidak berhenti untuk berteriak dan meminta tolong, Mang. Ketiga pelaku yang merasa panik dengan perlawanan dari Livia, kemudian menyumpah Livia dengan tangan kanannya. Mereka ini nggak nyangka kalau misalnya perlawanan dari Livia ini begitu sangat hebat. Dan teriakan hingga jeritan tersebut membuat mereka merasa sangat ketakutan akan aksinya diketahui oleh warga di sekitar, Mang. Kemudian saat mereka sudah benar-benar panik, satu orang pelaku selanjutnya Livia dan dia juga mencengkram bagian dengan begitu sangat kuat, Mang. Menurut keterangan pelaku, saat itu korban tetap tidak mau diam, Mang. Livia terus berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan cara terus-menerus melakukan perlawanan, Mang. Ketiga pelaku yang sudah terpengaruh alkohol tersebut kemudian mengambil seutas tali kawat yang berada di dalam mobil dan seketika itu langsung mencengkram dengan seutas tali kawat tersebut, Mang. Tenaga dari pelaku benar-benar sangat kuat. Livia benar-benar langsung kehilangan oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya. Cengkraman tali kawat itu membuat Livia kesulitan untuk bernafas. Hingga sekitar beberapa menit kemudian, Livia langsung tidak berdaya dan menghembuskan nafas terakhirnya, Mang. Ketiga pelaku yang melihat korban sudah dalam keadaan yang tidak bernafas, kemudian meletakkannya di bawah kursi di dalam angkutan umum tersebut, Mang.
Mereka selanjutnya mengambil nih beberapa harta korban di dalam tas yang dibawa oleh Livia. Satu orang pelaku kemudian mengusulkan untuk membuang ke sebuah tempat yang jaraknya lumayan cukup jauh nih Mang dari kota Jakarta. Hingga dalam perjalanan menuju lokasi, ada nih satu orang pelaku yang mengaku merasa sangat bernafsu terhadap tubuh dari korban, Mang. Saat itu dia melihat dari korban memiliki bentuk bulat sempurna, Mang. Hingga kulitnya juga terlihat mulus dan sangat putih. Kemudian orang itu tergoda dan karena dia juga sudah terpengaruh oleh minuman beralkohol, pelaku tersebut langsung membuka satu demi satu baju yang dikenakan oleh korban. Dia mengaku nih awalnya dia hanya ingin melihat bentuk pada korban. Namun lama-kelamaan dia juga ingin menikmati tubuh dari korban. Meskipun dia itu menyadari nih bahwa korban sudah tidak bernafas. Dia kemudian merudah paksa korban yang saat itu sudah tidak bernyawa lagi, Mang. Astagfirullahaladzim. Kemudian mereka membuang kotokan di daerah Ciauk, Tangerang, Banten. Pelaku kemudian divonis hukuman penjara selama seumur hidup. Nah, Mang, semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting. Terlebih kejadian itu terjadi nih di sebuah angkutan umum, Mang. Dan ini membuat kita membuka mata yang selebar-lebarnya. Bahwa tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, Mang. Kita harus tetap waspada terhadap tindak kejahatan tersebut. Gue juga menghimbau jika kalian semua ini terpaksa nih harus menaiki kendaraan umum atau angkutan umum pada waktu malam hari, sebaiknya kalian ini nggak sendiri, Mang, dan ngajak nih teman siapa aja untuk menemani dalam angkutan umum tersebut. Dan gue berharap nih, semoga kasus seperti ini tidak akan pernah nih terulang kembali. Doa terbaik untuk Livia Pavita Sulistyo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika kalian memiliki saran tentang crime story di mana aja, silahkan komentar. Nanti gue bakal bahas saran rekomendasi dari kalian semua. Sekian video dari gua, thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.